Halo teman-teman, selamat datang di UKM Dekorasi. When I'm lonely in the dark, I know you are with me. Yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Kalian penasaran gak sih gimana proses UKM dekorasi dari awal hingga akhir? Penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran lah, masa enggak? Nah, di balik semua itu, tutor-tutor itu juga belajar dulu loh sebelum mengajar kalian. Dapat dilihat dari video ini, awal hasilnya bagaimana ya kan? Gak bagus, banyak yang bolong dan tidak rapi. Namun semakin lama, maka karya tersebut makin bagus, makin rapi, dan juga menarik. Maka pelajaran yang dapat kita petik dari video ini adalah latihan dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih perfect. Kesan-kesan sebagai fungsio itu ya ada suka dukanya lah. Kalau dukanya itu ya mulai dari nyusun proposal, banyak revisi, terus mikirin caranya supaya buat UKM itu tetap menarik gitu loh, walaupun online dengan berbagai materi. Terus sukanya ya bisa menambah relasi kan, apalagi fungsionya ini enggak cuman satu jurusan atau satu angkatan, tapi kayak lintas prodi, lintas angkatan juga. Gimana pesan-pesan selama menjadi fungsio UKM dekorasi? Nah, jadi fungsio UKM dekorasi ini tentu kayak penuh perjalanan. Sudah dari awalnya kayak takut gimana sih UKM dekor ini online, gimana caranya bikin materi yang menarik tapi bahannya itu gampang didapat, jadi nggak kesusahan walaupun kan kayak pesertanya dari beragam macam pulau kan. Nah, terus di UKM Dekor ini juga nemu keluarga baru, terus antar satu sama lain itu kayak saling membantu, terus kayak saling mikirin gimana, kayak pokoknya kayak fungsi UKM Dekor ini kayak keakraban yang terjalin tuh lebih kuat gitu, karena juga 1 tahun kan. Nah, di UKM Dekor ini karena aku suka dekor kan, kayak berbau yang art and craft gitu, jadi aku kayak dapet ilmu baru, banyak ilmu baru yang aku dapat dari UKM Dekor ini, dari materi-materinya dan banyak lagi. Terus kayak di fungsio ini juga aku belajar gimana caranya lebih memanage waktu lebih baik lagi. Kesan dan pesan selama menjadi anggota fungsio UKM. Jadi aku secara pribadi merasa sangat bersyukur karena bisa diberikan kesempatan buat ikut jadi bagian di fungsio UKM ini di divisi Mafek Paris. Aku merasa sangat senang karena bisa kenalan dengan teman-teman fungsio lainnya dan juga bisa bekerja sama selama 1 periode ini. Selama menjadi fungsio tentu ada suka dan dukanya. Kalau untuk aku, sukanya yaitu bisa kenalan dengan teman-teman fungsio, terus aku juga bisa mengasah kemampuanku untuk bekerja sama dalam tim. Dari fungsio ini juga aku mendapatkan pengalaman baru sebagai tutor. Dan untuk dukanya, karena sekarang
pelaksanaannya secara online, jadi agak susah untuk akrab dengan peserta. Terus di awal-awal UKM ini, waktu memilih materi itu agak susah karena harus disesuaikan juga dengan bahan-bahan yang ada. Tapi aku mau berterima kasih untuk semua anggota Fungsio UKM atas dukungan yang diberikan selama ini, dan semoga kedepannya kita bisa bertemu dan kerjasama di lain kesempatan. Kesan pesan jadi Fungsio. Mulai dari mana ya? Mungkin dari awalnya aja ya. Jadi aku ini awalnya kan sebenarnya daftar itu buat jadi Maventari. Soalnya memang aku ketarik bikin-bikin kayak crafting gitu kan. Tapi aku ingat waktu itu Rachel itu nawarin aku kayak, "Jo, kamu sekalian tak wawancara yang PDD, gak apa-apa ya, masih ada waktu kan," gitu. Terus aku kayak, ya aku mikir kayak, ya gak apa-apa lah ya, Mas Yo. Kayak misalnya aku gak keterima Maventaris, aku keterimanya PDD pun gitu, ya sama-sama UKM Dekor. Aku mungkin gak bisa ikut bikin, tapi at least aku bisa kayak ngeliat caranya gitu. Terus mungkin tak praktekin sendiri gitu. Terus emang bener, aku keterimanya PDD. Terus yang lebih ajaib lagi itu yang tahun ini PDD-nya tuh kayak disuruh jadi tutor gitu loh. Jadi aku juga harus bikin juga ya sesuai yang aku mau gitu loh. Nah, terus ya memang ternyata seru sih, kayak kita bikin tuh sambil ngumpul cerita-cerita, kayak ya jadi kayak keluarga gitu loh ya, seru sih. Tapi ada tapinya. Nah, Fungsio PDD yang tahun ini tuh ya bisa dibilang lumayan repot gitu. Anggapannya kan kerjanya double gitu loh, jadi tutor ya tapi juga kayak ngurusin PDD-nya sendiri gitu kan. Tapi aku bersyukur Paul, Cice Koor PDD kita yang tercinta ini kayak pengertian full. Kayak misalnya aku nggak nutut bikin ini itu soalnya ada tugas kuliah atau apa gitu ya, atau aku misalnya nggak bisa bikin video gini gitu, itu pasti dibantu sama JFab. Kayak semuanya pasti bakal beres ya, anggapannya aku di carry gitu lah ya. Tapi ya gitu deh. Terus nggak perhitungan belas, kayak pembagian awal tugasnya kan aku yang megang IG story, terus JFab yang IG feeds, tapi ujung-ujungnya pun kayak IG story itu yang ngepost ya JFab. Kayak the best Paul CC. Overall aku nggak nyesel sama sekali masuk Fungsio UKM Dekor ini, soalnya aku belajar banyak banget, kayak banyak yang tak dapet gitu. Misalnya aku dapat keluarga baru ya, yang jelas. Terus aku kadang dapat inspirasi kalau misalnya aku lagi nganggur di rumah, terus aku nggak tahu mau bikin apa ya aku kayak ada inspirasi gitu loh, mau bikin apa. Love. Kesannya jadi Fungsio selama ini banyak pelajaran yang didapat. Yang utama itu sama jadi Fungsio itu rasanya berbeda dari event panitia lain. Bedanya kalau Fungsio itu bisa saling bantu satu sama lain. Nah, jadi rasanya kayak seperti kekeluargaan kata lainnya. Kalau event-event lain tuh kan cuma lebih fokus ke satu divisinya sendiri. Ya meskipun event itu panitia juga saling bantu divisi lain yang beda, tapi Fungsio ini lebih enak kerjasamanya karena semuanya itu selalu dikerjakan bersama-sama. Nah, untuk pesannya selalu tetap semangat walaupun ada halangan maupun masalah, baik itu masih online maupun offline. Tetap selalu bisa menjaga kebersamaan biar UKM Dekor ini bisa selalu dikenang, bisa selalu diingat kalau UKM Dekor ini punya rasa kekeluargaan. Dan semoga Fungsio selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Kesan-pesanku selama menjadi Fungsio ini, menurutku dari Fungsio ini aku belajar banyak hal, terus juga kenal dengan orang-orang baru, baik-baik dan seru-seru juga. Nah, dari awal UKM ini yang Fungsio sama-sama pikirkan yaitu gimana sih caranya supaya meskipun UKM ini tuh dijalankan secara online, tapi tetap bisa menarik buat kalian semua. Nah, pastinya kalian ingat dong waktu semester kemarin, semester pertama kita materi UKM cuma berdasarkan barang-barang yang mudah didapat, contohnya kayak kertas, koran, terus kardus dan lain-lainnya.
Nah, harapannya sih waktu itu corona cepet hilang ya, jadi semester 2 kita bisa ketemu tatap muka. Namun sayangnya kan seperti yang kita tahu, semester kedua kita tetap harus jalankan secara online. Jadi kita mikir lagi nih gimana caranya supaya dengan bahan-bahan yang baru kalian tetap bisa mendapatkan materi yang menarik. Nah, makanya itu di semester kedua kemarin kita kirimkan bahan-bahan ke peserta. Nah, selama latihan pun aku juga merasa senang karena bisa dilihat banget kalau misalkan anak-anak Maventaris itu nyiapin materinya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, sedangkan kalau misalkan dari duka selama UKM ini nggak ada sih kayaknya ya. Setiap awal akan ada akhir, setiap yang datang akan berlalu. Setiap bertemu kan ada perpisahan. Hello Crafter, gak terasa kita sudah 1 tahun bersama di UKM Dekorasi. Banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang kita pelajari. Kesan pesan saya menjadi tutor ada suka dan dukanya. Sukanya saya bisa belajar berbicara di depan umum, saya belajar membuat konten video, saya belajar berpikir kreatif untuk menyiapkan materi, saya juga mendapatkan keluarga dari fungsi UKM Dekor. Dan dukanya sebenarnya tidak ada duka sih, karena semua dilalui bersama. Mungkin ada saatnya lelah, capek, tapi yang paling bikin duka yaitu kita harus berpisah. Oke, kesan pesan jadi fungsio UKM Dekorasi. Mungkin aku cerita sedikit ya, gimana sampai aku bisa jadi ketua untuk UKM Dekorasi periode ini tuh perjalanannya gimana. Jadi tahun lalu itu aku juga menjabat sebagai fungsionaris UKM Dekor, tepatnya anggota divisi Maventaris. Terus mendekati akhir periode, ketua UKM yang tahun lalu tuh tanya ke semua fungsio, kalian nggak mau tak maju buat jadi ketua UKM buat periode berikutnya? Dan semuanya itu kompak jawab nggak mau, termasuk aku waktu itu. Waktu itu kenapa aku jawab aku nggak mau? Soalnya waktu itu KP ku itu udah full, udah cukup buat syarat kelulusannya. Jadi aku nggak ngejar buat KP ku tuh tumpah-tumpah, itu aku nggak ngejar. Nah, selain itu juga emang aku udah planning dari awal kalau misalnya di tahun kedua itu adalah tahun terakhirku buat ikut organisasi. Jadi tahun ketiga dan tahun keempat itu aku fokus cuma kuliah doang. Nah, selain itu juga salah satu alasan aku males untuk kelanjutin fungsi UKM, soalnya biasanya hari Jumat itu aku libur. Jadi kalau misalnya aku ikut lagi buat jadi fungsi UKM, tiap Jumat tuh aku harus ke Petra buat ngikutin UKM. Nah, dan itu kan lumayan capek ya, dari rumah PP harus ke kampus cuma buat UKM doang. Nah, itu beberapa alasan aku tuh nggak mau jadi ketua. Terus singkat cerita udah mendekati mepet banget, udah hampir selesai nih periodenya, nggak ada yang mau jadi ketua masihan. Akhirnya aku ya udahlah, daripada UKM-nya nggak ada yang lanjutin, akhirnya aku maju buat jadi ketua UKM. Nah, waktu itu pikiranku itu karena aku merasa kalau misalnya aku jadi ketua UKM, aku pasti bisa dapat sesuatu yang baru. Nggak mungkin aku udah korbanin tenaga, waktu dan pikiran tapi aku nggak dapat apa-apa. Nah, benar aja aku tuh dapat sesuatu yang baru. Salah satunya itu skill buat public speaking. Jadi yang paling kerasa itu sih. Dulu tuh awalnya aku kayak waktu awal masuk kuliah tuh kayak nggak mau buat ngomong di depan umum, kayak masih malu-malu gitu. Tapi semenjak jadi ketua, karena mau nggak mau ya harus ngomong di depan kalian. Nah, itu jadi juga melatih buat berani buat bicara di depan umum. Tapi meskipun nggak pro atau nggak jago-jago amat, ya setidaknya masih bisa lah. Selain itu juga ada skill itu sih, leadership. Jadi belajar buat mimpin, belajar buat ngorganisir fungsio-fungsionya ini gimana, terus gimana ngorganisir UKM-nya supaya bisa jalan lancar, itu sih. Sama time management. Jadi banyak skill-skill baru yang aku dapetin dari UKM ini. Nah, selama jadi fungsio ini aku merasa seru banget.
selama hampir kurang lebih 1 tahun ini aku dapat pengalaman baru, dapat kenalan baru yang biasanya kenalanku tuh cuma seangkatan, satu jurusan. Karena ikut UKM Dekor ini kenalannya tuh jadi lintas jurusan, lintas angkatan, jadi makin banyak, koneksinya makin luas, nggak itu aja. Nah terus selain itu juga dari jadi fungsio ini aku lumayan refreshing, soalnya biasanya kalau di jurusanku ya belajarnya itu aja, ekonomi terus. Nah tapi kalau ikut UKM dekorasi seenggaknya kayak refreshing buat kreasi, buat sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas, jadinya nggak bosen. Terus selama jadi ketua UKM ini aku bersyukur banget bisa ketemu sama fungsio-fungsio yang sekarang, fungsio-fungsio yang hebat kayak mereka. Nggak tahu sih gimana bakalnya kalau fungsionya itu bukan mereka, soalnya kan yang awalnya tuh UKM-nya harusnya jalannya tuh setengah online setengah offline, dan kita udah buat plan dari awal kalau materinya ini, tapi ternyata di tengah-tengah kita dikabari mendadak kalau misalnya UKM-nya itu bakal berjalan full online. Jadinya kita harus ubah plan awalnya kita. Yang awalnya udah ngerencana ini, mau materi ini, manggil pembicara ini, pembicara itu, akhirnya harus diubah total. Gimana caranya supaya peserta UKM ini juga bisa dapat sesuatu dari UKM. Nah, aku bersyukur banget buat fungsio-fungsio yang udah mau ngorbanin tenaga, pikiran, dan waktu kalian untuk UKM ini. Mungkin juga ngorbanin liburan kalian, karena selalu waktu liburan ada aja kerjaan buat UKM ini. Yang pertama, waktu liburan awal harus nyelesain OH, open house. Yang liburan di tengah semester kedua harus ngurusin masalah ganti materi, nyiapin video, nyiapin packing bahan-bahan. Aku bersyukur banget kalian udah mau bantuin, terus mengorbankan waktu liburan kalian. Awalnya harusnya kalian tuh bisa leye-leye nonton drakor dengan tenang, terus bisa hangout bareng teman-teman, tapi kalian harus merelakan waktu liburan kalian tuh diambil sedikit buat ngurusin UKM. Thank you juga udah sabar ngadepin aku yang mungkin agak cerewet, terus mintanya ini itu, tapi kalian tetap mau bantuin selama ini, bantuin dan ngelakuin yang terbaik buat UKM dekorasi. Last but not least, I want to say thank you to all of my functionaries for helping me a lot until today, and also for all the participants of UKM Dekorasi for this period 2020 until 2021. Love you all guys. Kesan pesan selama menjadi fungsio, yang pertama aku bersyukur banget bisa menjadi dan bergabung dalam fungsio UKM Dekorasi tahun ini, dimana sukanya aku bisa mendapatkan keluarga baru, pengalaman organisasi, dan kesempatan untuk menyalurkan hobi craftingku. Kalau untuk dukanya sih, karena UKM tahun ini full online, tentunya fungsio perlu lebih ekstra dalam menyiapkan materi UKM, sehingga mungkin pada saat tertentu akan terasa melelahkan. Tapi itu tidak menjadi halangan, karena kita sebagai fungsio, kita melakukan semuanya secara bersama-sama dan saling membantu. Aku senang banget dapat bergabung menjadi salah satu fungsio UKM Dekorasi ini. Awalnya sempat ragu banget untuk menjadi PDD UKM Dekorasi karena nggak punya pengalaman sebelumnya. Tapi taunya keterima dan jadi koor lagi. Nah terus jadi koor aku mikir apa nggak berat ya kerjanya. Tapi ternyata enggak, aku dikasih anak PDD yang super kreatif, anaknya baik, seru dan juga nggak malu-malu, yaitu Joen. Nah aku ngerasa Joen ini ngelengkapin aku banget, karena di saat aku nggak punya ide, saat aku nggak punya konten, dia pasti selalu kutanyain kayak, Jo kamu tau nggak mau buat apa, tapi dia punya jawaban yang super kreatif. Terus juga anaknya tuh tepat waktu, kayak misalkan aku kasih tugas hari itu mungkin bisa dikerjain hari itu juga sama dia. Terus awalnya aku mikir kan ini online dan kita nggak bisa deket antar divisi, paling cuman yang sedivisi aja yang bisa deket, tapi ternyata enggak, dan kita bisa tetap akrab dan juga nggak canggung. Seru banget latihan tiap kayak motor mereka itu kan kita ada latihan tuh, nah itu seru banget, kita banyak cerita-cerita dan kita ketawa.
dari UKM ini banyak banget sih yang dapat pelajarin, yang salah satunya pengalaman menjadi ketua workshop embroidery 2021 ini. Kalau misalkan aku nggak masuk UKM dekorasi, mungkin aku nggak punya kesempatan menjadi ketua. Nah, dari menjadi ketua ini juga banyak hal yang aku pelajari, dari cara buat proposal dan lain-lainnya. Dan aku bersyukur banget ketua UKM dekorasi kita ini, yaitu Grace, itu dengan sabar kayak nuntun aku, terus juga ngajarin aku banyak hal. Dia nggak pernah marah kalau misalkan aku banyak kesalahan. Terus aku juga senang banget di UKM dekorasi ini, kan nggak pernah tuh pertama kali megang PDD, dan juga mau nggak mau tuh aku harus belajar. Dan awalnya yang nggak bisa pakai Photoshop, Illustrator, dan aku ngerasa di sini aku makin berkembang. Dan aku juga dapat keluarga baru, teman baru, dan juga mendapatkan ide-ide baru buat untuk craft gitu. Nah, pesannya untuk tetap semangat yang lainnya untuk melayani di kepanitiaan lain, dan semoga di lain waktu kita dapat bertemu, mungkin di kampus atau mungkin di kepanitiaan lainnya. Semangat kuliahnya dan love you all. Kesan pesan kelompok untuk kelompok lavender itu anak-anaknya baik semua. Terus kalau misalnya ada apa di grup ya respon sama aktif. Terus kumpulnya itu ya selalu tepat waktu juga. Terus ada bahkan yang kumpulnya itu baru selesai UKM itu sudah langsung kumpul. Terus hasilnya itu semua ya bagus-bagus gitu. Kesan pesan terhadap kelompok orchid. Kesannya itu, jadi dari awalnya kayak nggak deket sama sekali, kayak nggak kenal, malu-malu. Terus akhirnya mereka juga responsif juga di grup. Terus kalau di Zoom waktu UKM, terus mereka itu kayak bisa memberikan yang terbaik walaupun online. Kayak bahkan karya-karya mereka itu lebih bagus-bagus dibanding waktu aku jadi peserta UKM. Terus pokoknya bangga sama mereka. Terus pesannya, kalian online aja udah kasih yang terbaik, jadi kalian kedepannya juga pasti lebih baik dari yang sekarang. Kesan dan pesan untuk kelompok Sunflower. Jadi Cece secara pribadi merasa sangat bersyukur dan juga senang karena bisa jadi tutor dan kenalan sama kalian semua. Selama jadi tutor kalian, Cece merasa kalian anak-anak yang rajin pol buat ngikut UKM ini, dan kalian juga anak-anak yang cepat tanggap. Jadinya waktu UKM kalian jarang banget nanya ke Cece, tapi karya-karya kalian hasilnya bagus-bagus semua, dan Cece bangga sekali sama kalian. Dan thank you Paul buat kebersamaan kita selama satu periode UKM ini. Semoga kedepannya kalian bisa terus berkarya dan lebih kreatif lagi. Semangat semuanya. Pesan-pesan ke kelompok tulip. Hai nak-nakku yang tercinta. Ada Just Glow, Caca, Evania, Kalista, sama Evelyn. Thank you Paul udah jadi anak-anakku yang super wanteng, nurut Paul, nggak rewel. Terus pokoknya sip deh. Aku bakal kangen ngeliatin dahi-dahinya kalian waktu kerja lagi serius gitu. Ya semoga kalian meskipun udah nggak UKM dekor, tetap terus stay creative, terus diasah terus crafting skillsnya. Soalnya aku tahu kalian semua ada bakat crafting kayak gini. Hasil karyanya bagus-bagus meskipun kayak jarang nanya aku, kayak nggak perlu tak jelasin banyak-banyak gitu, kalian udah bisa kerja sendiri. All the best wishes for you all. Untuk kesan pesan kelompok, yang pertama kesannya yaitu Cece merasa khususnya untuk kelompok Cece-nya sendiri itu kalian semua sebagai peserta UKM sudah mandiri dan karya kalian juga bagus-bagus semua. Padahal UKM ini online, tapi kalian bisa mengerjakan yang terbaik kalian, dan pekerjaan kalian tuh bagus yang kalian lakukan. Terus pesannya, semoga UKM Dekor ini bisa meningkatkan kreativitas kalian dan bermanfaat buat kalian meskipun terhalang dengan situasi dan kondisi saat ini.
Lalu Cece juga berharap semangat selalu untuk kuliah kalian. Meskipun kalian menghadapi kesulitan, kalian tetap harus berjuang, jangan menyerah. Yang penting kalian bisa melakukan yang terbaik sebisa kalian. Lalu Cece akan selalu mendukung kalian dalam hal apapun. Mungkin kalau kalian masih bingung atau mau ada yang diceritakan, bisa cerita ke Cece. Karena tidak hanya sebatas waktu UKM saja, tapi setelah UKM ini selesai, Cece masih ada untuk kalian. Kalau pesan untuk anak-anak kelompok Daisy, pertamanya aku tuh khawatir kalau misalkan kalian tuh ngacangin aku atau kalian nggak menjawab apapun yang aku tanyain gitu, nggak disautin. Nah tapi aku bersyukur banget karena dari awal pertemuan kemarin sampai di akhir kalian itu menanggepin aku setiap aku tanya, terus kalian juga antusias tanya. Selain itu hasil-hasil karya-karya kalian pun itu juga bagus dan bagus lah pokoknya. Nah aku juga senang sih karena kalian itu berusaha banget nyelesain tugas-tugas dari UKM itu dengan sangat baik. Berharapnya nanti kalian kedepannya selalu sukses terus dan teruslah berkarya. God bless you. Oke, untuk kelompokku, kelompok Lily, Graviela, Yunike, Zella, Ivana, Agnes, Anne. Senang banget rasanya kita bisa berproses bareng-bareng selama kurang lebih 1 tahun ini, mulai dari membuat karya bareng, sharing-sharing singkat bareng. Thank you banget buat kerjasama kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal baru selama UKM kita kemarin. Dan mungkin kalau aku ada kurang-kurang selama mendampingi kalian, aku mohon maaf. Dan juga aku berharap kalian bisa terus mengembangkan kreativitas kalian, karena kreasi-kreasi kalian, karya-karya kalian tuh bagus-bagus banget. Kadang aku sendiri yang tutor itu merasa males ya untuk ngerjain buat karya, tapi aku begitu ngeliat karyanya kalian itu aku merasa kayak jadi termotivasi buat nyelesain karyaku untuk terus mengasah kreativitasku. Dan aku berharap kalian bisa terus berkarya selepas dari UKM dekorasi ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi suatu saat nanti. Tetap stay connect and see you on top guys. Bye bye. Kesan dan pesan saya selama menjadi tutor kelompok saya, yaitu kelompok 10, kelompok Rose. Di sana ada Yunis, Cynthia, Stella, ada Vicky, Elisa, Gloria, Sharon. Kalian semua hebat, kalian semua berbakat dan bertalenta. Saya yakin kalian akan menjadi orang sukses. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi tutor kalian. Saya bangga dengan kalian semua. Dan semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu lagi. Untuk anak-anak kelompokku, kelompok Carnation, ada Tere, Catherine, Renata, Vanessa, dan Jessica. Gak terasa ya kebersamaan kita selama 1 tahun ini akan segera berlalu. Yang dimana biasanya setiap hari Jumat kita selalu bareng-bareng crafting saat jam UKM, dengerin lagu bareng. Pasti bakal kangen deh masa-masa itu. Untuk kedepannya, aku berharap kalian bisa terus kembangin hobi crafting kalian, karena aku tahu kalian mempunyai potensi untuk menjadi crafters hebat. Semangat! Awal kali ketemu berkelompok itu kesan pesannya tuh anaknya pendiam semua ya. Terus Cica mikir kayak, oh kalian tuh baru pertama kali ketemu, jadi diem-dieman gak apa-apa mungkin. Tapi kelamaan setengah tahun lebih ketemu tiap hari Jumat, ada juga yang udah mulai berani untuk cerita, bertanya, dan juga lainnya. Nah, tapi masih ada juga tuh yang kalau ditanyain jawabannya cuma. Tapi overall Cece seneng banget dapat menjadi tutor kalian. Kalian tuh anaknya kreatif semua dan juga baik-baik semua dan gak pernah telat ngumpulin tugas. Nah, pesan Cece itu tetap kreatif dan Cece berharap sih kalian menjadi salah satu penerus dari UKM dekorasi ini. Kalau misalkan kalian ingin bertanya lagi tentang hal yang lain di luar UKM dekorasi ini, kalian dapat tetap kontak Cece kok. Semangat kuliahnya, love you all. Harapannya
kedepannya semoga materinya itu bisa tambah berkembang, jadi mengikuti perkembangan dekorasi sekarang, jadi lebih ikut up to date. Terus semoga workshopnya itu bisa lebih bervariasi, ada yang belum pernah diadakan sebelumnya itu diadakan, terus bisa lebih banyak gitu dalam satu periode. Harusnya kayak sekarang 2, cuman gara-gara online dan lain sebagainya itu yang terwujud hanya 1. Nah, harapan buat UKM Dekor ke depannya. Harapannya itu semoga UKM Dekor menjadi lebih baik lagi daripada tahun ini. Terus juga keakraban yang terjalin antar Fungsio sama antar peserta kayak lebih dekat lagi. Dan semoga buat penerus UKM Dekor berikutnya jangan patah semangat, terus tetap semangat. Ada masalah apapun pasti bisa dilewati bareng-bareng. Harapanku untuk UKM dekorasi kedepannya yaitu bisa menyediakan materi-materi yang unik, menarik, dan juga update untuk peserta dan semakin banyak workshop yang diadakan. Untuk UKM Dekor kedepannya, aku berharap bakal terus menampung crafters, menciptakan kayak kekeluargaan gitu loh for the next generations. I'm proud to be an alumni of Fungsio UKM Dekor. Aku berharap juga generasi-generasi penerus UKM ini bakal bisa belajar banyak hal, experience, sama kayak banyak dapetin memori-memori selama masa kuliah mereka. Soalnya aku udah dapetin sendiri setahun ini. Untuk harapan UKM ke depannya, semoga UKM ini selanjutnya bisa lebih banyak materi yang lebih menarik, lebih akur satu sama lain, bisa mendukung anak-anak UKM juga dalam kondisi apapun, dan mampu memperbaiki serta mempelajari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di UKM sebelumnya, agar ini bisa jadi suatu pelajaran untuk UKM selanjutnya, supaya rangkaian acara UKM selanjutnya itu bisa punya acara yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Harapanku untuk UKM dekorasi kedepannya, semoga selalu sukses terus dan kalian dapat terus memberikan kinerja yang baik bagi UKM dekorasi dan terus dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dari UKM dekorasi pada tahun ini. Semangat terus, thank you and God bless you. Harapan untuk UKM dekorasi, untuk harapannya sih kedepannya semoga UKM dekorasi bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, aku sebagai ketua UKM dekorasi periode ini, aku minta maaf banget kalau misalnya selama UKM ini mungkin ada perbuatan atau perkataan dari fungsio-fungsio dan termasuk aku yang mungkin kurang berkenan bagi kalian. Harapannya sih kedepannya ya, kalian ini bisa menjadi penerus UKM dekorasi, entah jadi anggota atau nggak menutup kemungkinan juga jadi ketua di periode berikutnya. Aku bakal seneng banget kalau ada dari kalian yang menjadi ketua untuk UKM dekorasi di periode-periode yang akan datang. Aku berharap sih kalian bisa menjadi membawa perubahan-perubahan yang out of the box untuk UKM dekorasi, dan juga mungkin kekurangan-kekurangan yang ada sekarang kalian bisa jadikan pembelajaran untuk perbaikan di UKM dekorasi yang berikutnya, sehingga UKM dekorasi bisa lebih baik lagi. Thank you semua. Harapan saya untuk UKM dekorasi supaya terus maju, terus berkembang, dan dari kalian-kalian akan ada generasi penerus untuk menjadi bagian dari UKM ini, mulai dari Maventaris, PDD, ketua, wakil ketua, BPH, dan lain-lain. Demikian harapan dan kesan pesan saya. Senang menjadi bagian dari keluarga UKM dekorasi. See you next time, bye bye. Semoga UKM dekorasi dapat memberikan kreativitas yang baru dalam materi dan juga memberikan inovasi-inovasi baru agar UKM dekorasi ini tidak berjalan dengan monoton. Harapanku ke depannya untuk UKM dekorasi adalah UKM bisa menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide yang kreatif dan unik dan menyediakan kegiatan yang menarik dan tentunya bisa menjadi UKM dekorasi yang lebih baik.